Pemirsa, sosok Tiko mendadak viral setelah kisah dirinya merawat ibundanya Eni di rumah mewah tak terurus tanpa listrik dan air. Tiko bahkan sempat tak rela ketika ibundanya diboyong oleh dinas sosial ke rumah sakit. Setelah berembuk, akhirnya Tiko merelakan ibundanya untuk menjalani perawatan. Lalu seperti apa kondisi Ibu Eni? Ayo. Oh iya, tapi di bawah ya, Mas. Masih tem ya? Ya, ntar lagi diambil. Lagi diambil ya. Kepada para kreator serta warganet yang penasaran, Tiko mengungkapkan alasannya merawat ibundanya sendiri dalam suasana gelap dan tanpa air. Sekaligus alasan Tiko soal keberatannya dipisahkan dengan ibunda. 2011 atau di antara 2011-2013 kalau nggak salah. Semenjak papanya pergi. Saya ya. Itu papa pergi, ibu kurang sehat gitulah kejiwaan. Dalam tanda kutip ya. Jadi ibu tuh suka marah-marah sendiri, suka ngomong sendiri. Ya pokoknya ya kalau dibilang ODGJ lah ya. Bisa dibilang gitu, masih bisa dikatakan bisa dibilang gitu. Begitu. Cuman ya tetap saya urus gitu ibu di rumah. Kalau ini sih paling ibu tuh nggak pernah keluar, jadi ngurung diri di rumah aja. Oh gitu, nggak pernah sosialisasi sama tetangga sekitar gitu? Nggak pernah. Nah kalau untuk makannya gimana mas ibu? Ya kan saya kerja, jadi ya paling ngisi untuk ibu. Tetap saya pulang jadi ngasih uang, karena ke mama itu ke ibu itu kan masih bisa, yang namanya belanja keluar tuh masih. Pokoknya untuk kebutuhan sendiri tuh masih bisa. Interaksi berarti ngobrol tuh masih. Tiko sempat galau ketika ibundanya tak lagi dalam pengawasan. Namun setelah sempat menjenguk ke rumah sakit, Tiko yang ditemani para sahabat merasa lebih tenang. Menurut pihak rumah sakit, selama Bu Eni menjalani perawatan, Tiko sudah 2 kali datang menjenguk. Bu Eni masuk ke IGD RSKD Durensawit tanggal 30 Desember ya. Kurang lebih sudah 11 hari perawatan di rumah sakit kami. Dari perawatan dari segi fisik, alhamdulillah tidak ada kelainan yang memerlukan perawatan khusus, tetapi sekarang masih di dalam perawatan kejiwaan di bawah langsung dari dokter psikiater RSKD Durensawit. Pengobatan yang dilakukan adalah dengan obat-obatan psikofarmaka dan sekaligus dibantu terapi suportif dari teman-teman perawat di sini, dan juga tersambung dengan caregivernya, yaitu keluarga yang ikut menjenguk. Awalnya memang kita bisa lihat ya, waktu pertama kali datang mungkin masih mengamuk, kemudian kelihatan sangat cemas karena harus pergi dari rumahnya gitu ya. Nah saat-saat itulah yang dimaksud dengan saat masih gawat darurat kejiwaan. Nah 2 hari pertama Ibu Eni memang kami terapi untuk khusus kegawat daruratannya. Kemudian setelah 2 hari kelihatan lebih tenang, cukup kooperatif gitu. Akan kita tidak temukan kelainan fisik yang secara khusus perlu ditangani, kita mulai masuk ke pengobatan kejiwaannya. Sampai tadi siang, Dr. Junior, spesialis jiwa kami menyatakan masih membutuhkan beberapa hari ke depan. Memang kalau melihat dari pedoman biasanya kurang lebih 2 minggu sebenarnya untuk melewati fase akut kegawat daruratan jiwa sampai dengan tenang dan pengobatan jiwa itu 2 minggu. Tetapi sakit kejiwaan tuh sangat individual Pak ya, sangat beda antara satu dengan yang lainnya. Adalah tahap persiapan, tahap pengobatan maintenance, yaitu penilaian akhir ketika Ibu Eni mulai dipersiapkan untuk gitu ya menjalani perawatan jiwanya, rawat jalan. Nah ini yang sedang kami persiapkan. Tentunya hal ini sangat membutuhkan dukungan dari caregivernya, yaitu siapa? Putranya, keluarga, lingkungannya.
Sosok Tiko yang rela merawat ibunda selama belasan tahun seorang diri itu dianggap sebagai inspirasi bagi sejumlah orang, termasuk para selebriti. Tak sedikit konten kreator termasuk artis yang berkunjung ke rumah Tiko di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Belum lama ini, Natalie Holscher terlihat mengunjungi rumah Tiko. Senang banget aku udah nyampe di rumahnya Bu Eni, karena aku sebagai netizen, sebagai ibu juga ya, karena di momen hari ibu itu yang aku bikin hati aku tersentuh gitu. Jadi ngelihat Tiko itu sangat luar biasa. Aku mengikuti dari awal, yang rumahnya kotor benar-benar dirapin, memang itu keajaiban dari yang di atas. Kalau dari atas yang sudah menyetujui, maka semuanya akan menolong gitu, Masya Allah. Karena aku seorang ibu juga, jadi ngelihat Tiko itu, aduh Masya Allah. Karena nggak semua anak seperti itu yang bisa ngurusin sampai 11 tahun, kalau 12 atau 11 ya? 12 tahun, pokoknya kayak gitu. Dan aku juga senangnya karena di sini tuh berkat kreator-kreator lain di sini, jadi banyak banget. Di awal yang rumahnya kotor benar-benar dirapin, memang itu keajaiban dari yang di atas. Karena nggak semua anak seperti itu yang bisa ngurusin sampai 11 tahun, 12 atau 11 ya? 12. Ya 12. Maaf gitu ya. Dan juga keadaan rumahnya gitu kan. Karena kan tanpa air, tanpa lampu juga, tanpa listrik juga. Di zaman milenial sekarang yang dimana Tiko sama gua kan bisa seumuran ya, maksudnya 20-an gitu. Jadi menurut gua itu suatu yang kayaknya nggak akan terjadi deh, tapi ada gitu di Tiko, dan gue respect banget sama dia gitu bang. Ini kayak tamparan keras juga buat gue gitu, bahwa kita emang harus deket dulu sama keluarga gitu. Sebelum Natalie, artis Ashanty juga tersentuh hatinya dan mengundang Tiko ke Istana Cinere. Ashanty merasa terenyuh mendengar cerita Tiko selama ini. Main dengan yang lain itu ada, cuman kan dengan kondisi mamah juga kan, waktu itu mamah itu kondisinya belum separah saat ini. Iya. Mama itu masih suka berinteraksi sosial, masih suka kegiatan dengan lingkungan. Ya. Dulu itu pada saat awal-awal putus dan papa pisah dengan mama, Ya. mama itu kegiatannya sih bikin gorengan, kue-kue gitu, masih ada keinginan untuk dagang. Masih ada, dan masih maksudnya masih Kondisinya belum masih marah-marah, baik-baik masih iya, baik-baik aja. emosionalnya masih stabil. Oke. Ya dari situ aku paling ya keliling komplek ngejualin gorengan atau Oke. menitipkan ke warung Iya. sampai akhirnya mama nggak sampai setahun sih,
Mulai itu menurun. mulai menurun kesehatannya, dan akhirnya ya menggunakan tabungan dari mama untuk kehidupan sehari-hari. Nah, belum lama juga tabungan itu kan habis ya, otomatis kan aku juga harus nyari kerja, sedangkan aku kan pendidikan waktu itu masih SMP ya? SMP ya, masih jalan tuh SMP aku. Ya. Paling mama memutuskan untuk menjual perabotan. 2010 pisah, lalu kondisi itu mulai menurun sampai jual-jualan Tiko putus sekolah tuh tahun berapa? Itu di 2015-2016 kalau nggak salah, itu udah mulai jual-jual perabotan dan udah bener-bener nggak ketolong kondisinya. Jadi ya dari situ aku langsung kerja jadi security gitu. Itu listrik dicabut. Listrik dicabut itu sudah dari nggak lama papa pisah sama mama di tahun 2011 kalau nggak salah deh. Itu listrik bebarengan dengan air, bersama dengan air tuh dicabut. Ya jadi kondisi rumah seperti ini keadaannya, tanpa listrik, tanpa air itu. Terus kamu mandi, masak, apa semua dari air mana? Tetangga-tetangga peduli sih, jadi di sebelah rumah itu ada yang membantu. Kalau untuk air bersih ambil sember-sember. Kalau untuk listrik ya penerangan sih pakai lilin, karena emang mama juga nggak mau ngurus listrik, dan tetangga pun menawarkan untuk membantu listrik, cuman mamanya emang nggak mau. Ashanti merasa kagum ketika mendengar ketulusan Tiko merawat ibundanya, sekalipun banyak yang menyebut Ibu Eni menderita ODGJ. Tiko bahkan menurut apapun yang dikatakan ibundanya, termasuk keputusannya untuk langsungan rumah mewahnya. Untuk diskusi sama mama mengenai listrik, air, terutama rumah, tapi emang kalau untuk pembahasan itu mama sensitif, pasti marah-marah. Jadi aku lebih ke ya udah pasrah, ngikutin mama aja gitu. Kenapa Tiko harus ngikutin mama aja? Maksudnya sesayang-sayangnya kita sama orang tua kan kita juga bisa demi kebaikan ya. Aku tuh kan mikirnya mama juga udah berumur ya, maksudnya ya udahlah ikutin apa mau mama aja, jadi Tiko jalanin aja gitu. Ya sebenarnya kemarin juga ada beberapa bantuan dari rekan-rekan yang udah datang ke rumah, dan dalam dampingan mereka pun mereka membujukku dan mengedukasiku bahwa ini yang terbaik buat mama. Kalau kamu pengen lihat mama sembuh, kenapa enggak gitu. Diobatin, betul ya. Untuk saat ini dicoba dulu. Aku sih mulai berpikir juga ya mungkin mumpung saat ini banyak yang membantu, peduli, betul. Kapan lagi gitu kan. Belum tentu kesempatan datang lagi. Iya, jadi karena ada keinginan juga untuk mama sembuh, entah bagaimana nanti kan juga ditanganin dari pihak rumah sakit. Ya udah, jadi akhirnya mau nggak mau aku lepaskan mama, dititipkan, dirawat di rumah sakit gitu. Ashanti menyadari di masa kini tak banyak anak yang penuh bakti pada ibundanya seperti Tiko. Ashanti sempat bertanya soal rumah yang dihuni selama ini apakah akan dijual atau tidak. Tiko menjawab dengan penuh ketegasan jika masih menunggu keputusan ibundanya. Udah dijemput. Tiko seneng gak kalau mama tinggal bareng lagi? Ya pasti seneng, karena kan kondisi rumah juga sekarang kan udah bersih. Ya aku yang aku harapin gitu. Jadi nanti pada saat mama kembali rumah udah bersih, ya di rumah itu sendiri nanti mama berangsur pulih gitu. Iya, maksudnya rumah udah bersih dan dalam kondisi sekarang. Kalau dari PLN sendiri udah dinyalain belum? Belum, cuman nanti dibantu untuk memasangkan air sama listrik, ada yang membantu. Ada yang membantu, alhamdulillah. Karena paling penting kan rumah itu bisa bukan renovasi seheboh apa itu justru nggak berarti. Yang berarti itu adalah rumah itu kembali bersih dan kembali terang. Benar. Jadi saat mama pulang kan mama juga sekarang udah dalam penerangan nih di sana. Karena kalau mama langsung tiba-tiba rumah terang pasti marah. Jadi saat mama kondisinya sekarang udah di tempat yang terang, untuk mama pulang lagi pasti mama udah mulai terbiasa. Iya. Terus rencana Tiko sendiri, kamu umur 23. Nanti keinginan kamu pasti mama pulang, hidup sama kamu berdua di rumah itu. Tapi kamu ada keinginan mau jual rumah, pindah ke tempat lebih kecil nggak? Enggak sih, untuk saat ini belum kepikiran seperti itu. Memang itu yang terbaik sih, memang kan jual rumah untuk nyari rumah yang lebih kecil, sisanya untuk modal usaha. Iya. Cuman mama itu benar-benar menentang itu, jadi paling aku tetap ngikut keinginan mama dulu gitu. Ashanti penasaran dengan keteguhan hati Tiko yang begitu menyayangi ibundanya, bahkan terkesan lebih mementingkan ibunya daripada dirinya sendiri. Lantas bagaimana jika Tiko suatu saat nanti akan menikah? Apa sih yang buat kamu, ini kan jarang ada anak yang sayang sama orang tua tuh wajar, tapi sampai sebegininya kamu merelakan dan mengorbankan sisa hidup kamu kemarin untuk mama. Kenapa sih Kak? Pasti ada sesuatu hal yang kamu lihat, suatu visi yang beda yang kamu lihat dari mama kamu sendiri. Ya selain karena aku juga tinggal punya mama aja, aku tuh tipe yang kalau udah begini jalanin aja gitu. Karena udah seperti ini ya tinggal punya mama.
aku nggak bisa jauh dari mama, ya paling ngerawat mama apa adanya sampai nanti aku kondisinya lebih membaik begitu. Kamu survive loh sampai Iya, sekarang itu gitu. aja. Tapi Tiko sendiri kira-kira dengan udah kayak begini, apa sih keinginan terbesar kamu saat ini? Ya simple malah sih sebenarnya, pengen mama balik, kondisinya sembuh seperti sedia kala dan rumah bisa ditempatin. Itu aja sih paling untuk saat ini. Kalau mama balik tapi kondisinya tidak bisa pulih seperti awal lagi. Ya tetap aku rawat di rumah, rawat jalan seperti sebelumnya. Kan emang sebelumnya kan aku ngerawat mama sendiri. Ya paling kedepannya tetap seperti itu sih kepengenannya. Ada nggak kamu ke depan mau nyari spesifikasi, aku mau nyari istri yang gini. Untuk spesifikasi ya aku sih nggak gimana ya, nggak terlalu mikirin ya. Paling ya yang bisa nerima kondisiku aja, kan kondisiku seperti ini. Emang kayak aku kadang mikir kayak emang ada yang mau dengan kondisiku yang seperti ini, gitu aja sih. Ya ada namanya jodoh, Iya, kita kan nggak pernah tahu, ya kan. Berarti nanti yang penting orang itu bisa menerima kamu, mungkin hidup dengan kamu, ikut ngurusin mama, ya kan. Iya, dengan kondisi mama yang seperti itu. Dengan kondisi mama yang seperti itu, tapi kita berdoa ya semoga kondisi mama lebih baik, mama pulang dari berobat bisa, insya Allah bisa lebih baik, walaupun mungkin tidak bisa kembali seperti dulu, tapi mudah-mudahan bisa semuanya lebih baik.